Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahal, dosen di Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan konsep data bagian kedua dari mata kuliah probabilitas dan statistik dan proses stokastik. Nah, tentu di bagian pertama, Anda telah mempelajari definisi data, sumber data, entity relationship diagram, dan tipe data dan ukurannya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua, yakni pemodelan data. Pemodelan data ini dapat direpresentasikan seperti piramida ini. Tahapan awalnya adalah dari puncak piramid. Yang pertama kita memodelkan data konsep, kemudian data logika, data fisik, dan baru dapat diimplementasi pada sistem database. Nah, yang kita pelajari hanya 3 tahap saja, yakni konsep, logika, dan fisik. Nah, di sisi kanan dijelaskan bahwa kita memodelkan data berawal dari subjek area yang kita inginkan. Misalkan saja adalah FRS mahasiswa atau sistem navigasi. Nah, dari subjek area yang telah kita tentukan, kita petakan ke dalam business entity. Hasil dari business entity kita petakan ke logical entity. Dan berikutnya kita petakan ke dalam physical table. Dan yang terakhir kita petakan pada implemented table. Nah, ketiga tahap pemodelan data tersebut, apa saja yang perlu kita lakukan? Untuk model data konsep, tugas kita adalah mengidentifikasi entity dan relasi atau hubungan antar entity yang berbeda. Kemudian dari model data logika, tugas kita adalah mengidentifikasi satu entity mengandung atribut apa saja. Dan di dalam atribut itu kita juga akan menentukan atribut mana yang menjadi primary key atau foreign key atau bukan. Dan pada model data yang terakhir, yakni model data fisik, itu kita transform entity menjadi tabel, atribut menjadi field atau kolom. Kemudian setiap field itu kita deklarasikan tipe data dan ukurannya. Nah, akhirnya kita bisa merangkum dalam tabel fitur model data. Fiturnya bisa meliputi entity dan relationship-nya, itu ada pada model data konsep. Kemudian atribut primary key dan foreign key itu ada pada model data logika. Kemudian untuk tabel, kolom, dan tipe data yang digunakan pada kolom itu masuk di model data fisik. Di sini entity dan atribut tidak dicawang karena sudah ditransform menjadi tabel dan kolom. Kemudian di dalam primary key nanti itu akan disimbolkan dengan ikon yang seperti kunci. Sedangkan yang foreign key itu adalah diamond yang berwarna merah muda. Nah, kita coba menentukan pertama subjek areanya. Misalkan kita pilih FRS mahasiswa. Nah, kemudian tahap pertama kita memodelkan data konsep.
model data konsep ini ada dua hal. Yang pertama, kita tentukan entity, dan yang kedua, kita buat relasi antar entitinya. Nah, pada FRS mahasiswa, nah ini kita sambil berpikir ya, kita identifikasi entiti apa saja yang dibutuhkan. Tentu yang pertama adalah mahasiswa itu sendiri. Entiti yang kedua adalah dosen. Biasanya perannya dalam konteks FRS mahasiswa adalah sebagai dosen wali yang nanti akan menyetujui FRS yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Kemudian dalam FRS-an itu mahasiswa akan mengambil mata kuliah. Nah, diagram ini itu kami buat dengan menggunakan MySQL Workbench. Nah, itu sudah tahap yang pertama pada model data konsep. Nah, di sini kita sudah identifikasi ada 4 entity, yakni mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan FRS. Tahap berikutnya adalah kita buat relasi antar entity. Sebagai contoh, pertama adalah relasi dosen dengan mahasiswa. Nah, satu dosen wali itu bisa mempunyai wali mahasiswa beberapa, lebih dari satu. Nah, di sini disimbolkan relasinya satu dosen itu bisa memiliki beberapa wali mahasiswa. Atau hubungannya adalah one to many. Jadi one itu disimbolkan seperti ini, sedangkan seperti ini itu adalah many. Many itu definisinya adalah lebih dari satu. Kemudian dosen ke FRS. Ya. Ini perannya bisa sebagai pengajarnya. Jadi mata kuliah apa diajar dosen siapa. Itu juga relasinya adalah one to many. Artinya dosen itu bisa mengajar mata kuliah lebih dari satu. Kemudian juga mata kuliah dengan FRS itu juga adalah one to many. Karena mahasiswa yang mengambil FRS itu bisa beberapa mata kuliah. Misalkan semester ini Anda mengambil 6 atau 7 atau 8 mata kuliah. Demikian juga relasi mahasiswa ke FRS itu adalah one to many. Nah, itu adalah pemodelan data konsep. Nah, kita lanjutkan dengan pemodelan data logika. Di dalam pemodelan data logika, yang harus kita lakukan adalah pertama, mengidentifikasi atribut pada masing-masing entity. Kemudian, kita tentukan atribut mana yang menjadi primary key atau foreign key. Ya baik, kita mulai dari awal. Yang pertama, bisa mulai dari mahasiswa. Entiti mahasiswa, atributnya bisa NRP, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, dan NIP dari dosen walinya. Kemudian dosennya itu bisa
mempunyai atribut NIP, nama dosen, alamat, handphone, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini saya batasi hanya beberapa atribut saja ya. Karena kalau kita tampilkan secara keseluruhan tidak cukup nanti ya didisplaykan, terlalu banyak. Kemudian untuk mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan kurikulum. Sedangkan FRS itu ada FRS ID, ada tahun semester, ada nilai dosen, ada nilai huruf, ada nilai angka, ada NRP mahasiswa yang FRS, kemudian kode mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa, dan dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Nah, itu adalah langkah pertama pada model data logika, yakni mengidentifikasi atribut yang ada pada masing-masing entity. Langkah kedua adalah menentukan primary key dan foreign key-nya. Pada dosen, yang sebagai primary key adalah NIP. Kenapa? Karena NIP itu adalah atribut yang unik. Tidak ada dosen yang mempunyai NIP sama. Ya, kemudian yang entity mahasiswa, demikian juga NRP itu juga kita bisa tentukan sebagai primary key-nya. Nah, sedangkan dosen NIP ini itu sebagai foreign key-nya. Karena NIP dosen walinya itu masuk di data mahasiswa. Itu sebagai foreign key. Kenapa? Karena di dalam entity mahasiswa ini NIP dosen itu merupakan primary key dari entity dosen. Jadi foreign key adalah key dari entity yang lain. Demikian juga mata kuliah. Kode mata kuliah itu kita tentukan sebagai primary key. Dan yang di entity FRS, FRS ID itu juga kita tentukan sebagai primary key. Kemudian ada NRP mahasiswa, kode mata kuliah dari mata kuliah, dan NIP dari dosennya itu sebagai foreign key. Nah, sebetulnya foreign key ini itu muncul secara otomatis kalau kita menggunakan MySQL Workbench tadi apabila kita create relation-nya. Jadi ketika kita create relation-nya itu, maka foreign key-nya akan muncul secara otomatis. Dengan sintak nama atributnya, yang awal itu sebagai entity, dan yang kedua setelah garis bawah underscore itu adalah atributnya. Ya. Di FRS itu ada relasi dengan entity mahasiswa terhadap NRP-nya, sedangkan entity mata kuliah itu terhadap atribut kode mata kuliah. Dan hubungan terhadap dosen pengajarnya itu entity dosen dengan atribut NIP. Demikian juga yang di entity mahasiswa, yakni terhubung dengan entity dosen dengan atribut NIP. Nah, kemudian kalau kita lihat setiap entity ini itu di dalamnya ada indeksisnya, ya. Jadi indeksis itu adalah berisi atribut yang berperan sebagai primary key dan foreign key-nya. Seperti di dosen, itu hanya primary key NIP. Demikian juga di mata kuliah, itu hanya primary key-nya kode
MK. Tapi di mahasiswa itu ada primary key NRP, ada foreign key, yakni relasi antara mahasiswa dengan dosen. Makanya di sini sintaknya namanya itu diberi FK underscore mahasiswa underscore dosen. Jadi foreign key yang disebabkan oleh relasi entity mahasiswa dengan dosen. IDX adalah index. Nah, itu secara otomatis akan di-create oleh MySQL Workbench seperti itu. Demikian juga untuk indexes dari FRS, itu primary key-nya, yakni FRS ID. Kemudian ada 3, yakni foreign key FRS dengan mahasiswa, foreign key FRS dengan mata kuliah, dan foreign key FRS dengan dosen. Karena FRS ini berhubungan atau punya relasi terhadap entiti mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, itulah tahap model data logika. Tahap yang terakhir adalah membuat model data fisik. Model data fisik ini ada 3 tahap. Yang pertama, entity kita ubah menjadi tabel. Yang kedua, atribut kita ubah menjadi field atau kolom. Dan yang ketiga, itu kita deklarasikan tipe data pada masing-masing kolom. Ya, baik, kita bisa mulai dari entity dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan FRS kita nyatakan sebagai tabel. Kemudian atributnya itu kita nyatakan sebagai field atau kolom. Dan yang ketiga adalah kita mendeklar setiap kolomnya. Misalkan NIP itu dengan tipe data varchar ukuran 18. Nama dosen varchar 45, alamat varchar 45, HP varchar 15. Demikian juga kode MK itu dengan varchar 8, nama MK varchar 45, SKS pakai integer, ya. Kurikulum itu pakai tahun. Kemudian NRP dengan varchar 14, nama mahasiswa varchar 45, jenis kelamin itu varchar 1, karena yang disimpan itu hanya L sama P, laki-laki dan perempuan, hanya 1 karakter. Kemudian alamat itu varchar 45. Untuk yang foreign key itu akan ngikuti dari asalnya. Ini adalah dosen NIP, berarti dosen NIP, yakni varchar 18. Kemudian FRS ID itu dengan integer, tahun semester dengan varchar 14, ya. Karena tidak hanya berisi tahun tapi juga ada semesternya, entah gasal atau genap. Kemudian ada nilai dosen. Dosen memberi nilai Anda berapa nilainya. Kemudian hasil dari nilai dosen itu ditransform menjadi nilai huruf, ya. Di ITS itu ada nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E. Kemudian juga bisa ditransform menjadi nilai angka. Yakni nilai huruf A itu sama dengan nilai angka 4, nilai huruf AB itu sama dengan nilai angka 3,5, dan seterusnya. Sedangkan untuk foreign key itu akan ngikut pada
tabel yang asalnya. NRP ya varchar 14. Kode mata kuliah ya varchar 8. NIP varchar 18. Itu otomatis dari MySQL Workbench ya. Nah, itulah tahap akhir dari pemodelan data. Jadi kita sudah memodelkan baik itu model data konsep, logika, maupun fisik. Nah, kita bisa melihat di dalam Integra ITS itu kita bisa melihat misalkan perhitungan indeks prestasi semester atau IPS. Nah, ini ada saya screenshot mahasiswa pada tahun ajaran 2018 semester Kasal itu mengambil berapa ini? 6 mata kuliah. Bila di total SKS-nya sama dengan 20. 4 tambah 3, 3, 3, 3, 4 sama dengan 20. Kemudian masing-masing mata kuliahnya itu mempunyai hasil berupa nilai huruf. Jadi mahasiswa pada umumnya tidak tahu nilai dosen itu dalam numerik itu berapa. Jadi yang hanya diketahui oleh mahasiswa berupa nilai huruf. Ini dapat AA, AB, AA, dan AB. Ini merupakan IPS yang sangat bagus ya. Meskipun ada 2 AB, kalau dua-duanya ini jadi A, jadi sempurna ya. Tapi meskipun demikian, untuk mendapatkan nilai seperti ini itu juga tidak mudah. Kemudian di kolom yang terakhir itu adalah SKS dikalikan dengan nilai angka. SKS 4, nilai huruf A itu nilai angkanya 4, berarti 4 kali 4, 16. Misalkan sinyal dan sistem, SKS-nya 3, nilai hurufnya AB itu berarti nilai angkanya 3,5. Berarti 3 kali 3,5 adalah 10,5. Nah, perhitungan IPS itu sebetulnya menjumlahkan nilai dari SKS kali dengan nilai angka tersebut, kemudian dibagi dengan banyaknya SKS. Jadi IPS dirumuskan dengan sigma SKS kali nilai angka dibagi dengan sigma SKS-nya. Jadi 16 tambah 12 tambah 10 setengah tambah 12 tambah 12 tambah 14 sama dengan 76,5 dibagi dengan 4 tambah 3, 3, 3, 3, 4 itu sama dengan 20. Hasil pembagian 76,5 dengan 20 sama dengan 3,83. Nah, di dalam statistik, sebetulnya IP semester itu sama dengan min ya, dari nilai angkanya. Nilai angkanya ini ya. Ini ditransform dari nilai angka. Nah, sebetulnya min dari nilai angkanya. Ini 4, 4, 3,5, 4, 4, 3,5. Itu di rata-rata ketemu 3,83. Dan SKS-nya itu sebagai frekuensi. Kemudian sekarang view ya. Kita bahas view dengan mengamati masing-masing asal dari kolomnya. Nah, kita fokus pada tabel FRS. Nah, view dari indeks prestasi semester tadi
Itu yang pertama adalah kode mata kuliah. Jadi ada di foreign key ini. Dia merupakan data primer. Karena nanti ini akan masuk di tabel FRS. Jadi kolom mata kuliah kode MK ini akan masuk ke tabel FRS ya. Kita masukkan. Anda memasukkan dengan memilih ya. Di Integra ITS itu Anda memilih. Ada daftar mata kuliah yang bisa Anda pilih, kemudian Anda pilih. Kemudian untuk kolom yang kedua adalah nama mata kuliahnya. Nah, di dalam tabel FRS itu tidak ada nama mata kuliah. Tetapi dengan adanya relasi dengan kode mata kuliah di tabel mata kuliah, maka kita bisa mengambil informasi nama mata kuliahnya. Jadi otomatis EE4303 nanti kita ambil di data mata kuliah, itu namanya adalah medan elektromagnetik. EE4405 di tabel mata kuliah, nama mata kuliahnya adalah probabilitas, statistik, dan proses stokastik. Jadi dia data sekunder ya. Kenapa sekunder? Karena tidak ada di tabel FRS, tetapi itu hasil lookup tabel dengan mata kuliah. Demikian juga SKS-nya. Di FRS ini tidak ada, tetapi di lookup tabel mata kuliah SKS. Kemudian nilai huruf itu sebagai data primer, meskipun itu hasil konversi dari nilai dosen. Kenapa perlu dimasukkan di dalam data FRS? Karena kadang-kadang perubahan kurikulum itu bisa merubah rumus untuk mendapatkan nilai hurufnya ya. Seperti A itu bisa 81 sampai 100, tapi juga bisa 86 sampai 100. Jadi tergantung kebijakan dari ITS. Kemudian nilai dari kolom yang terakhir adalah SKS dikalikan dengan nilai angka. Jadi SKS-nya ini dikalikan dengan nilai angka yang merupakan hasil konversi dari nilai huruf. A jadi 4 ya, kali SKS-nya, AB jadi 3,5, B3, BC 2,5, C2, D1, dan E 0. Nah, jadi view ini itu terkait dengan pada bagian pertama kita pernah mempelajari sumber data. Jadi sumbernya dari, kalau primer itu dengan pengumpulan atau dengan memasukkan data, sedangkan data sekunder di sini lookup tabelnya itu dengan relasi, karena FRS berelasi dengan mata kuliah. Kemudian untuk perhitungan yakni S kali N itu dari perhitungan ya. Itu adalah terkait dengan sumber data. Nah, kemudian di Integra ITS ya, meskipun ini hanya dosen biasanya yang bisa melihat karena privilege-nya tidak diberikan pada mahasiswa, tapi di slide ini saya tunjukkan karena dari satu kelas mata kuliah probabilitas statistik dan proses stokastik yang beranggotakan 42 mahasiswa ini, itu ternyata hasilnya adalah seperti ini. Yang dapat A 5 mahasiswa, AB 15, B15, BC 3, C2, D2, dan E 0.
Sedangkan yang di bawah ini adalah ring dari nilai, ya. Ring dari nilai. Nah, nilai statistik apa saja yang bisa kita dapatkan? Pertama adalah kita bisa mencari nilai minimum. Dari 42 mahasiswa itu, nilai dosennya minimum adalah 40,95. Nah, tentu konteks nilai dosen ini adalah hasil perhitungan dari, pada umumnya ada nilai tugas, nilai ETS, nilai UAS. Nah, dari misalkan ketiga macam nilai itu ada persentasi atau bobotnya, kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah nilai dosen. Nah, ini mestinya apa? Yang dapat D di sini, ya. Karena yang paling minimum. Ada yang nilainya adalah 40,95. Nilai maksimumnya 96,25, mestinya ada yang di nilai A ini, ya. Kemudian nilai rata-ratanya itu adalah 73,92. Ini adalah nilai dosen. Tapi kalau nilai angka itu sama dengan 3,12. Sedangkan ini adalah standar deviasi, tapi terhadap nilai dosen, ya, adalah 10,74. Yaitulah pemodelan data yang diimplementasikan pada FRS mahasiswa. Nah, untuk aplikasi yang kedua, itu kita bisa gunakan di sistem navigasi yang menggunakan sensor INS GPS magneto. Nah, ini adalah diagram dari INS GPS magneto. Di dalam INS GPS magneto ini itu ada IMU, yakni Inertial Measurement Unit, ada 3 sensor, yakni akselero, gyro, dan magneto. Kemudian akselero itu luarannya adalah percepatan lateral, sedangkan gyro adalah kecepatan sudut. Sedangkan magneto itu flux dalam Gauss. Kemudian bisa ditransform menjadi orientasi. Ini kita simbolkan dengan psi m. Nah, dengan metode yang menggunakan groove, ya, yang cukup terkenal di dunia ini untuk proses terhadap INS, itu disebut dengan tahapan mekanisasi. Nah, hasil dari inputan percepatan dan kecepatan sudut ini akan menghasilkan X itu posisi, V adalah velocity, dan psi adalah orientasi. Dan di dalam mekanisasi ini, itu kita bisa menggunakan frame sesuai dengan kebutuhan. Ada body frame, ada earth frame, ada navigation frame. Nah, dalam konteks ini, kita menggunakan navigation frame. Makanya luarannya itu nanti berupa posisi dalam navigation frame itu biasa disebut latitude, longitude, sama altitude. Itu adalah posisi dalam frame navigasi. Nah, kemudian GPS dan magneto di sini itu merupakan korektor pada filter Kalman. Sehingga hasil dari filter Kalman ini adalah estimasi posisi, kecepatan, dan orientasi. Nah, di sini
GPS luarannya adalah posisi dan kecepatan ya, dengan indeks G. G itu adalah inisial dari GPS. Kemudian hasil estimasi ini sudah umum ya, penggunaan simbolnya, variabel state-nya itu diberikan simbol head ya. Itu berarti dia estimasi. Nah, IMU yang kita gunakan adalah KVH 1775 FOG, yakni fiber optic gyro, karena menggunakan gyro fiber optic. Nah, ini mengandung 9 sensor akselero, kemudian 9 sensor ya, 3 akselerosensor, 3 gyrosensor, dan 3 magnetosensor yang terpasang pada ketiga sumbu X, Y, dan Z. Jadi mengapa akselero, gyro, dan magneto itu masing-masing 3. Ya, akselero mengukur percepatan, gyro mengukur kecepatan sudut atau kecepatan angular, sedangkan magneto mengukur flux medan magnet dalam Gauss ya, G. Nah, kemudian di datasheet dari KVH 1775 ini untuk gyroscope specification-nya itu meliputi input rate-nya ya, itu maksimum dia bisa sekian. Kemudian ada bias instability pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Kemudian bias versus temperatur. Kemudian ada bias offset pada suhu kamar. Nah, bias ini merupakan bentuk dari penyimpangan nilai, karena ini gyroscope, itu berarti nilai dari kecepatan sudut omega-nya. Jadi di dalam gyro itu terjadi bias. Nah, bias itu ternyata setiap keadaan, apalagi dikaitkan dengan temperatur, itu bisa berbeda. Makanya di sini ada suhu kamar dan terhadap perbedaan temperatur. Kemudian ada scale factor, non-linearity, dan terhadap temperatur. Jadi scale factor itu karena yang dihasilkan oleh sensor gyro, misalkan dengan skala 0 sampai 10. Nah, padahal yang sebenarnya itu 0 sampai 100 misalkan. Jadi ada namanya scale factor. Kemudian ada angle random walk yang nanti bisa kita gunakan untuk mendapatkan varian. Karena di dalam penggunaan filter Kalman itu perlu kita memasukkan varian pada filter Kalman. Kemudian bandwidth. Nah, di sini juga sebetulnya KVH 1775 IMU ini itu bisa digunakan dengan frekuensi maksimum adalah 5000 Hz. Kemudian untuk spesifikasi dari akselero juga ada input limitnya, di mana akselero yang digunakan pada KVH ini itu produknya ada 2 tipe, ada yang 10G, ada yang 25G. G-nya adalah gravity acceleration ya, kecepatan gravitasi. Kemudian ada bias instability, ada bias offset, dan bias temperatur sensitivity. Kemudian ada scale factor versus temperatur sensitivity juga. Juga ada velocity random walk yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan varian. Kemudian ini adalah frekuensi yang bisa digunakan ya, di atas 200 dan 450 Hz. Sedangkan untuk spesifikasi dari magneto itu ada input ring, ada bias noise.
Kemudian environment-nya adalah temperatur, kemudian ada shock, juga ada vibration. Nah, sekarang bagaimana kita memodelkan data dari sistem navigasi ini? Nah, apabila kita identifikasi pada model data konsep, maka yang ada itu adalah entity pertama IMU, kemudian ada entity mekanisasi, ada entity GPS, dan entity filter Kalman. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah membuat relasi antar entity. Jadi yang pertama IMU dengan mekanisasi, karena percepatan dan kecepatan sudut tadi sebagai input dari mekanisasi, kemudian luaran mekanisasi itu sudah dalam posisi, kecepatan, dan orientasi. Sedangkan GPS itu luarannya hanya posisi dan kecepatan. Nah, yang di sini itu yang dihubungkan dengan filter Kalman itu adalah si M-nya tadi ya, yakni orientasi dari magneto. Jadi GPS sama magneto itu sebagai korektor, kemudian inputan luaran dari mekanisasi itu yang diolah oleh filter Kalman. Nah, kalau kita perhatikan relasinya semuanya adalah one to one. Kenapa? Karena terkait dengan yang kita relasikan nanti adalah waktu. Jadi dalam waktu yang sama, IMU-nya itu datanya berapa, luarannya apa, di mekanisasi itu digunakan, itu nanti juga menggunakan waktu yang sama. Seluruhnya seperti itu. Ya. Kemudian tahap yang kedua adalah pemodelan data logika. Nah, pemodelan data logika ini itu pada masing-masing entity kita identifikasi atributnya. Jadi kita bisa mulai dari atribut IMU, itu ada waktu, ada percepatan ya, ada kecepatan sudut, ada flux. Kemudian flux nanti itu bisa ditransform menjadi orientasi Rolpicchio dari magneto. Kemudian ada mekanisasi waktu, jadi ini terkait dengan relasi ya. Jadi IMU terrelasi dengan mekanisasi, juga terrelasi dengan filter Kalman. Kemudian untuk atribut pada entity mekanisasi itu ada waktu ya, luarannya adalah posisi, karena ini kita gunakan frame navigasi, maka posisinya adalah dalam latitude, longitude, dan altitude. Kemudian kecepatan, kemudian Rolpicchio. Kemudian ini terrelasi dengan filter Kalman. Sedangkan untuk entity GPS, atributnya adalah waktu, kemudian XYZ atau posisi dari GPS, dan kecepatan XYZ juga dari GPS, dan filter Kalman karena terhubung terhadap filter Kalman. Yang terhubung adalah atribut waktu. Demikian juga filter Kalman. Luarannya adalah posisi, kecepatan, dan orientasi. Tetapi apa? Dalam estimasi. Ya. Tadi disimbolkan state-nya ada simbol head-nya. Ya, itu secara umum
simbol yang digunakan untuk variable state estimation. Nah, kemudian pada pemodelan data logika ini, langkah yang kedua adalah menentukan primary key dan foreign key-nya. Semua entity primary key-nya adalah waktu, ya. Karena waktunya ini pasti unik, ya. Kalau misalkan kita menggunakan frekuensi 1000 Hz, itu maka time sampling-nya adalah 0,001. Jadi waktunya bergerak dengan kelipatan 0,001. Jadi mulai dari 0, kemudian 0,001, kemudian naik lagi 0,002 dan seterusnya. Ya. Sedangkan untuk foreign key-nya, IMU itu terhubung dengan mekanisasi dan filter Kalman, kemudian mekanisasi terhubung dengan filter Kalman, demikian juga JPS itu juga terhubung dengan filter Kalman. Nah, itulah pemodelan data logika. Nah, tahap yang ketiga adalah kita membuat model data fisik. Yakni kita rubah entity menjadi tabel, ya. Kemudian atributnya menjadi kolom atau field, ya. Kemudian setiap kolom itu kita deklarasi tipe datanya. Nah, ini misalkan, ya, itu waktu, ya, dan semuanya, ya, itu menggunakan tipe data desimal 9,4, ya. Ya, ini juga masih ada belum terupdate, ya. Yang untuk kolom foreign key ini mestinya juga terupdate dengan menggunakan desimal 94 karena mestinya dia merefer pada waktu di entity yang utama, ya. Mestinya semuanya menggunakan desimal 9,4. Ya, itulah tahap dari pemodelan data fisik. Nah, sekarang kita bisa melihat hasil dari eksperimen, ya. Yang pertama, eksperimen itu sebenarnya kita ada dua tahap, yakni pada kondisi diam dan kondisi bergerak. Namun kondisi bergerak itu masih belum kita selesaikan, jadi kita hanya bisa menginformasikan dalam kondisi diam. Nah, ini adalah respon dari gyroscope. Ini adalah seperti ini. Nah, ini waktunya dalam detik, ya, sekitar 1620-an detik. Nah, hasil dari gyro ini itu angular rate dalam degree per second, ya. Itu ordernya di sini adalah 10 pangkat min 6. Nah, yang roll, ya, itu merah, Y itu yang pitch, birunya yang yaw. Nah, merahnya tidak terlihat, ya, karena mestinya dia tertindas, ya, tertumpuki oleh yang biru, ya. Jadi itu adalah hasil dari kondisi diam pada gyroscope. Nah, ini kalau kita cari rata-ratanya itu adalah sekian. Nah, itu rata-rata dari gyroscope. Nah, sebetulnya rata-rata ini menggambarkan apa?
mestinya menggambarkan biasnya. Jadi min-nya ini adalah bias dari gyro tersebut. Kenapa? Karena mestinya gyro tersebut harusnya rata-ratanya 0. Kenapa? Karena dia dalam keadaan diam. Nah, berikutnya adalah data dari akselerosensor, ya. Ini adalah seperti ini. Nah, ini adalah percepatan pada X, ya, kemudian Y, kemudian Z. Nah, Z-nya ini kenapa kok mendekati 1, ya? Nah, ini satuannya dalam G, ya. Berarti mendekati G. G itu adalah percepatan gravitasi, ya. Karena apa? Karena Z itu pasti dia akan mempunyai nilai sama dengan percepatan gravitasi. Jadi mestinya yang biru ini mestinya sama dengan 1, ya. Tetapi nanti ternyata hasilnya adalah 9,7754, ya. Padahal percepatan gravitasi itu 9,81. Nah, rata-rata ini pun, ya, percepatan ini juga disebut apa? Bias, ya. Mestinya ini 0. Tapi yang AZ mestinya bukan 0, tapi mestinya 9,81. Jadi selisihnya itu adalah bias dari AZ. Sedangkan yang AX AY inilah senilai dari bias di AX dan AY. Ya, kemudian untuk data magnetosensor itu kita bisa lihat dalam flux, dalam Gauss itu seperti ini. Jadi fluxnya kita rata-rata juga, ya. Jadi nilai rata-ratanya adalah sekian. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya, eksperimen ini itu menggunakan frekuensi 1000 Hz sehingga time samplingnya itu 0,001. Maka dari data yang sebanyak 1620 ini itu terdapat 1.620.001, ya. Satunya ini ketambah dari nilai 0. Ya, jadi eksperimen ini kebetulan datanya karena sampai 1600 detik, 1620 detik, maka data yang ada itu sampai 1.620.001. Yaitu untuk aplikasi pada sistem navigasi. Ya, ini adalah ringkasannya. Entity relationship diagram itu merepresentasikan model data konsep, ya, sedangkan model data logika itu kita harus mengidentifikasi atribut dan menentukan primary dan foreign key-nya. Sedangkan model data fisik itu kita harus mentransform entity menjadi tabel, atribut menjadi kolom atau field, dan mendeklarasi setiap kolom dengan tipe data dan ukuran tertentu. Kemudian latihan, ya, Anda bisa rancang entity relationship diagram pada kasus aplikasi database sederhana untuk sistem informasi persediaan barang. Di sini ada entity pemasok, pengiriman, barang, pelanggan, pemesanan, dan produk. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan dari dua aplikasi tadi, ya, pada umumnya pemodelan data ini banyak digunakan di
model bisnis ya. Jadi sekarang kan sangat marak aplikasi-aplikasi dibangun, baik itu di operating system komputer atau laptop maupun operating system pada smartphone atau tablet. Nah, ternyata dengan kemajuan teknologi ini itu juga merubah gaya hidup manusia ya. Gaya hidup manusia. Jadi biasanya ada orang yang beli makan ya pergi ke tempatnya. Sekarang cukup melalui Grab atau Gojek. Kita tinggal pesan via online dan beberapa saat lagi sudah datang kirimannya ya, makanannya. Jadi sebetulnya kalau dilihat contoh 2 tadi, pemodelan data pada FRS mahasiswa jauh lebih kompleks dibandingkan pemodelan data pada sistem navigasi. Nah, jadi sebetulnya memang pada umumnya pemodelan data ini aplikasinya adalah di model bisnis ya. Sedangkan terkait dengan bidang kita yakni elektro, ini kami coba untuk cari aplikasi yang terkait. Makanya di sini saya pilih sistem navigasi. Nah, kemudian ada juga assessment ya. Anda bisa memodelkan data juga dari pengaturan posisi motor DC. Di mana motor DC ini itu dirangkai secara open loop maupun closed loop. Nah, input dari pengaturan posisi motor DC ini meliputi potensiometer posisinya, kemudian parameter controllernya. Outputnya adalah posisi potensiometer pada luaran motor. Ya. Di sini bisa kita lihat diagramnya adalah seperti ini. Controller PID itu kita lebih mudah kalau kita bangun terpisah seperti ini. Ya. Kemudian kita jumlahkan sehingga kita bisa melakukan eksperimen dengan banyak konfigurasi controller. Misalkan kita ingin menggunakan controller P saja, maka I dan D kita off-kan. Kalau kita gunakan PI, D-nya kita off-kan. Kalau kita gunakan PID, ya semuanya on. Kemudian asesmen yang kedua itu pada pengaturan pneumatik. Nah, ini dirangkai dengan ladder diagram. Jadi ini sudah menggunakan Programmable Logic Controller yakni PLC. Inputnya setiap alat secara mekanik dengan tekanan udara dan secara elektrik itu dengan modul. Kemudian alat-alat yang digunakan meliputi pneumatik, modul elektrik, limit switch, dan solenoid. Outputnya adalah lampu pada modul, state pneumatik atau itu extend atau retract. Nah, ini adalah diagramnya. Nah, ini kompresor yang akan menyuplai tekanan udara melalui refrigerated air dryer baru masuk ke filter station PRV. Nah, kemudian ada thermostat dan di sini ada damper aktuator. Assessment yang ketiga adalah Programmable Logic Control atau PLC. Di sini menggunakan Siemens S7300 dan Simatic Manager. PLC dirangkai dengan ladder diagram beserta input dan outputnya. Outputnya adalah lampu pada modul yang terhubung dengan PLC. Ya. Detailnya itu Anda bisa buat eksperimen tersendiri. Dan yang terakhir adalah asesmen pada proses kontrol teknologi PCT 100 yakni flow control. Rangkaian PCT diberikan set point flow kemudian nilai parameter PID control. Dan outputnya adalah output flow yang terukur. Nah, ini adalah
plan pada PCT menggunakan flow control. Baik, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jaga terus kesehatan kita, kebersihan kita, juga kita jaga semangat belajar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.